Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi rekan-rekan dari media. Ya baik yang hadir langsung di auditorium CSIS maupun yang hadir secara online. Selamat datang di acara media briefing CSIS yang memang biasa mencoba mendiskusikan, menggali lebih jauh mengenai berbagai hal-hal yang kelihatannya merupakan hal yang burning issues gitu yang perlu kita lihat, tetapi juga perlu kita lihat secara mendalam. Di dalam media briefing pagi ini kita akan mencoba melihat mengenai berbagai isu-isu yang baru saja terjadi atau baru saja muncul di permukaan, terutama yang terkait dengan isu-isu ekonomi. Ya, seperti kita ketahui, Presiden Prabowo sekarang ini sudah menyelesaikan pemerintahannya selama 6 bulan, menjalankan pemerintahannya selama 6 bulan. Jadi dari sini kita juga mau melihat bagaimana direction, bagaimana arah dari pemerintahan Prabowo ini, terutama dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perekonomian. Selain itu, kita juga melihat adanya dinamika yang muncul dalam waktu beberapa minggu sebelumnya, beberapa minggu terakhir ini. Salah satunya tentunya adalah dinamika global, di mana terjadi dinamika yang cukup cepat sekali, terutama setelah Presiden Trump dari Amerika Serikat memberikan penjelasan atau mengumumkan apa yang biasa sekarang ini disebut dengan Liberation Day, di mana waktu itu Presiden Trump menjelaskan mengenai tarif yang akan dikenakan kepada negara-negara partner ekonomi dari Amerika Serikat, yang tentunya akan berpengaruh juga kepada Indonesia. Selain itu, beberapa waktu yang lalu atau 2 hari yang lalu sebenarnya kita juga mendapatkan data yang sudah cukup valid mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pada kuartal pertama, yang artinya berakhir sampai bulan Maret kemarin, itu terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dari yang biasa mungkin menjadi angka keramat ya 5%, di mana ekonomi tumbuh dengan 5% selama bertahun-tahun belakangan ini, hampir 10 tahun belakangan ini, di luar dari masa pandemi, sekarang berada di bawah angka 5% tadi. Jadi dari berbagai dinamika tersebut kami ingin membahas lebih jauh bersama-sama dengan rekan-rekan media. Bersama saya di sini sudah ada Mas Riyandi Laksono yang peneliti dari Departemen Ekonomi CSIS, serta juga Mas Denny Friawan yang akan mencoba melihat lebih jauh mengenai berbagai dinamika tersebut, serta juga bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Prabowo saat ini, serta juga kita mungkin melihat outlook ke depannya seperti apa. Tapi sebelumnya mungkin saya minta waktu sedikit, silakan bisa ditayangkan untuk memberikan gambaran di konteks pada tingkatan konteks global. Seperti kita ketahui bahwa bulan April kemarin, tanggal 2 April kalau nggak salah, itu Presiden Trump mengumumkan Liberation Day tadi yang saya sudah sebutkan, dan ini tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian dunia. Secara gambaran besarnya mungkin kita bisa katakan banyak sekali sekarang ini kita membahas bagaimana implikasinya terhadap perdagangan. Tetapi sebenarnya implikasi besarnya mungkin jauh lebih besar daripada hanya sekedar perdagangan. Perdagangan hanya sebagai salah satu implikasi dari penerapan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Yang jelas, yang
paling jelas kemungkinan implikasinya, walaupun ini tidak ditetapkan atau mungkin akan ditunda lagi ke depan-depannya, adalah ketidakpastian yang akan semakin meningkat. Yang memang sekarang ini sudah meningkat dan akan makin meningkat lagi ketika berbagai delay ataupun perubahan-perubahan dari kebijakan tersebut dijalankan. Selain itu juga ada permasalahan mengenai bagaimana multilateral system yang sudah dibangun selama berpuluhan tahun sejak Perang Dunia Kedua itu sekarang ini sudah lagi tidak menjadi efektif dan dapat dihancurkan dengan mudahnya. Dan tentunya kita juga tidak bisa melupakan bagaimana implikasinya terhadap makroekonomi global serta pasar keuangan global yang akan mendapatkan tekanan baik itu dari uncertainty-nya maupun dari kebijakan-kebijakannya. Nah, bagaimana kemudian dampaknya terhadap Indonesia? Implikasinya kepada Indonesia cukup banyak sebenarnya. Biasanya kita bicarakan kalau di media-media kita membicarakan bagaimana ekspor kita Indonesia kemungkinan akan jatuh. Tetapi bukan hanya drop untuk pasar Amerika, tetapi bisa juga akan drop ke pasar-pasar yang lainnya. Kenapa? Karena kita selalu bicara tentang diversifikasi pasar. Yang lain-lain pun juga bicara yang sama. Semuanya akan mendiversifikasi pasarnya. Semuanya akan berusaha mendapatkan pasar-pasar yang baru. Nah, kalau kita selama ini tidak kompetitif, tentunya kita akan kalah juga untuk mendapatkan pasar-pasar baru tadi dan mungkin menggerus pasar kita yang sudah ada selama ini. Nah, selain itu juga global growth yang akan turun yang disebabkan oleh uncertainty dan lain-lainnya itu kemungkinan akan membuat atau sudah berimbas kepada turunnya harga komoditas. Padahal komoditas ini menjadi salah satu ekspor utama Indonesia. 37% ekspor kita adalah komoditas dan semuanya harganya sekarang ini sedang mengalami tekanan. Dan dari statistiknya juga kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tergantung sekali dengan harga komoditas. Ada hubungan yang positif antara harga komoditas dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan ini semua tentunya kita bisa lihat bahwa kita tidak lagi bisa mengandalkan pasar ekspor kita. Pasar ekspor yang akan semakin mengecil dan juga tentunya ini berimbas juga kepada government revenue, kepada pendapatan pemerintah karena porsi pendapatan pemerintah terutama dari pajak dan juga dari pemasukan dari ekspor ya seperti pajak ekspor dan lain-lainnya itu cukup besar. Dan ini tentunya akan kalau memang terjadi perlambatan di tingkatan dunia seperti yang selama ini sudah dibayangkan, diprediksi, ini akan menurunkan juga government revenue kita. Nah, dulu ketika ada terjadi shock di tingkatan dunia, perekonomian Indonesia sering disebut cukup resilient. Bahkan di Economist tuh waktu tahun 2011 atau 2012 menyebut Indonesia itu sebagai komodo ekonomi. Karena kulitnya tebal seperti komodo dragon ya, seperti komodo ini. Tetapi apakah sekarang ini kita masih akan bisa menjadi komodo ekonomi? Mudah-mudahan tidak menjadi cicak ekonomi gitu ya, tetapi paling enggak masih cukup resilient juga. Cuma kelihatannya tidak terlalu kondisi sekarang ini tidak terlalu meyakinkan. Ini nanti akan dibahas oleh teman-teman dari Departemen Ekonomi CSIS. Tetapi bisa kita lihat bahwa Indonesia paling enggak tidak mempunyai 4 permasalahan di dalam perekonomiannya. Biasanya ketika kita bicara tentang permasalahan ekonomi di Indonesia, kita fokusnya kepada 2 yang di bawah ini.
yaitu real sector problem, dan termasuk juga business climate gitu ya, karena kita tahu inefisiensi yang ada yang sudah lama kita bicarakan mengenai hal tersebut, serta juga masalah ketenaga kerjaan kita, baik itu ketenaga kerjaan dari sisi kualitasnya maupun juga penyerapan lapangan dan penciptaan lapangan kerja. Biasanya ini yang di bawah ini cukup memang tidak meyakinkan, banyak sekali permasalahan, tetapi yang di atas, dua di atas, fiskal dan monetary, itu masih tetap terjaga. Ekonomi Indonesia sering dianggap bahwa makroekonominya secara fundamental itu masih kuat. Karena kita punya fiskal disiplin yang sudah berjalan selama hampir 25 tahun, monetary principles yang cukup bagus dengan prudence makro prudensial yang bagus, juga external balance issues yang juga cukup lumayan gitu ya. Ini semua makroekonominya cukup baik. Tetapi permasalahannya sekarang yang atas pun sudah mulai kelihatan digerogoti. Ya, kita bisa lihat bagaimana fiskal kita mulai sedikit demi sedikit digerogoti, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain ini. Kemudian dari sisi moneter juga bahkan independensi dari bank sentral sudah mulai dipertanyakan di situ. Dan ini tentunya akan membuat kepercayaan kepada perekonomian Indonesia juga akan semakin berkurang. Nah, ini sedikit saja mengenai external balance yang bisa kita lihat. Ada dua hal yang mungkin perlu kita perhatikan di sini, yaitu adanya capital outflow yang cukup tinggi, terutama dari pasar saham kita. Sehingga bulan April terlihat ada capital outflow sebesar 50 triliun rupiah. Ini cukup besar. Walaupun ini kemudian masih dikompensasi sebenarnya oleh masuknya dana-dana kepada pasar obligasi di Indonesia yang tentunya terbantu juga dengan kebijakan-kebijakan seperti devisa hasil ekspor dan lain-lainnya. Tapi ini belum cukup untuk membuat ketahanan terutama dari sisi nilai tukar. Karena kita bisa lihat bagaimana nilai tukar rupiah sebenarnya hampir selalu sejalan dengan dolar indeks. Dolar indeks ini adalah mencoba mengukur berbagai mata uang negara-negara lainnya, terutama yang besar-besar, sehingga dikumpulkan satu sebagai dolar indeks. Sejak bulan Januari, dolar indeks itu menurun. Artinya dolar sebenarnya melemah. Di gambar yang biru ini, di graf yang biru itu, dolar kelihatan melemah terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk juga berbagai mata uang di daerah di kawasan kita, East Asia maupun Southeast Asia. Tapi kalau untuk rupiah, dolar ini malah terus meningkat, menaik. Nah, ini decoupling antara keduanya ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan, karena kita akan menjadi negara mata uang kita akan melemah sendiri dibandingkan dengan seluruh mata uang lainnya di dunia. Jadi hal-hal ini tentunya yang perlu diperhatikan dari monetary kita juga dan external balance ya. Tetapi ini akan terpengaruh sekali dengan resiliensi perekonomian Indonesia yang akan kita lihat ke depan-depannya. Tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang cukup baik serta meningkatkan kepercayaan kepada perekonomian Indonesia, tentunya ini akan masalah ini akan menjadi semakin besar ke depan-depannya dan juga akan menggerogoti ketahanan makroekonomi kita. Saya akan mengundang Mas Denny Friawan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai berbagai isu-isu yang terjadi saat ini. 10 menit tuh, Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Mas Yose telah menjelaskan sedikit tentang gambaran eksternal dari ekonomi global dan juga mempertanyakan apakah Indonesia akan menjadi komodo ekonomi atau cicak ekonomi. Saya akan sedikit mengganti term dari cicak versus komodo
tapi saya akan mencoba menggantinya dengan apakah perekonomian Indonesia itu akan cerah atau gelap. Jadi apa kata datanya. Nah, kita akan melihat apakah kondisi dalam 6 bulan pertama pemerintahan Prabowo Gibran itu mengarahkan kita pada perekonomian yang akan cerah di masa depan atau dia malah menjadi gelap. Saat ini kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah dia memang belum gelap gulita, tapi mendungnya sudah ada. Bagaimana itu bisa kita jelaskan? Pertama, kita bisa lihat dari PDB dulu, dari pertumbuhan ekonomi dulu. Kalau dari pertumbuhan ekonomi, kita bisa lihat bahwa seperti Pak Yose tadi sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama 2005 itu melambat di bawah titik kritikalnya atau di bawah 5%. Meski ada Ramadan dan Lebaran. Pertumbuhan kita pada kuartal pertama 2025 itu hanya 4,87% atau dia terkontraksi sebesar minus 0,98% Q2Q. Nah, dari sisi permintaan, hal ini didorong oleh pelemahan konsumsi rumah tangga kita yang tumbuh hanya 4,89%. Padahal kita ketahui bahwa konsumsi rumah tangga itu menguasai lebih dari 55% dari total PDB kita. Dan selain pelambatan pengeluaran dari sisi rumah tangga, pelambatan juga terjadi pada pengeluaran pemerintah yang melambat 1,4,2%. Nah, sementara dari sisi produksi, pelambatan pertumbuhan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan juga transportasi dan komunikasi. Walaupun misalnya sektor pertanian di Tenggarai tumbuh sangat signifikan sebesar 10,52%. Dari sisi inflasi, kita bisa lihat juga bahwa sejak Maret 2024 hingga Februari 2025, inflasi di Indonesia itu terus mengalami pelemahan. Jadi dia sudah rendah dan terus melemah. Jadi kita sebutnya mengalami disinflasi. Dan tingkat paling rendahnya bahkan mencapai deflasi sebesar minus 0,09% pada Februari 2025. Dan inflasi baru kembali sedikit meningkat pada Maret dan April. Yang berikutnya kita memang pemerintah mentenggarai bahwa pelemahan tingkat inflasi terutama di awal-awal tahun 2005 itu dikarenakan oleh adanya subsidi energi, subsidi listrik dan juga keberhasilan panen. Tapi kita juga tidak bisa menegasikan sama sekali bahwa pada faktanya telah terjadi pelemahan daya beli. Kita bisa lihatnya dari data core inflasi dan komponen inflasi yang lain yang juga dia tetap melambat. Yang faktor lain selain hal-hal tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah BI tetap melakukan monetary policy yang cukup ketat walaupun inflasi kita terus mengalami pelemahan. Ini dilakukan karena BI menjaga sisi external balance yaitu nilai tukar rupiah untuk tidak menjaga nilai tukar rupiah tidak terdepresiasi lebih besar lagi. Sementara itu tadi disampaikan oleh Mas Yose bahwa dari sisi eksternal kita nilai tukar kita juga terus melambat sejak Prabowo Gibran berkuasa hingga saat ini. Nilai tukar rupiah itu telah terdepresiasi, sempat terdepresiasi hingga 16.858 per US dollar atau sebesar 9,5%
dari awal Prabowo berkuasa. Kalau kita hitung dari awal tahun memang hanya 5% saja. Nah, sementara pelemahan IHSG itu juga terjadi dari sejak awal Prabowo berkuasa. IHSG telah melemah sebesar 23%. Kalau dihitung dari awal tahun 15%. Nah, ini terjadi karena tadi seperti yang Mas Yose katakan, eksternal outflow dari capital yang besar. Walaupun tadi suku bunganya telah masih tinggi. Yang dari sisi current account, kita bisa lihat bahwa ekspor kita itu memang masih trade surplus kita masih surplus baik. Tapi yang terjadi adalah ekspor kita turun dan impor turun lebih rendah lagi. Jadi apa yang terjadi adalah trade surplusnya terjadi karena impor yang turun lebih drastis dibandingkan ekspornya. Dan sejak Prabowo berkuasa, dari sisi balance account kita kembali mewarisi di akhir pemerintahan Jokowi hingga akhir 2024 bahwa current account defisit kita itu kembali defisit dari sebelumnya mengalami surplus. Nah, dari sisi APBN hingga saat ini kita belum punya APBN yang definitif, walaupun misalnya telah terjadi kebijakan efisiensi anggaran. Nah, dari sisi penerimaan pajak, dari data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, walaupun APBN kita sudah tidak ada lagi publikasinya, tapi dari data yang ada bahwa penerimaan pajak kita hingga kuartal pertama 2025 itu turun 17%. Itu akibat permasalahan bukan hanya eksternal seperti yang Pak Yose tadi sampaikan, tapi juga ada masalah Cortex dan juga masalah TER. Dan dari sisi pengeluaran pemerintah itu pun juga drop. Misalnya belanja KL itu turun 11,8%. Dan ini akibat dari ketidakpastian atau birokrasi yang belum baik dan juga ketidakpastian anggaran alokasi untuk tiap kementerian itu berapa. Jadi yang ada ketiadaan APBN yang definitif pasca efisiensi anggaran itu membuat bukan hanya confidence dari pelaku ekonomi itu melemah, tapi juga itu akan menimbulkan masalah governance karena kita nggak tahu berapa sih sebenarnya tiap-tiap kementerian atau lembaga alokasi tiap sektor itu seperti apa. Dan di sektor real kita data terakhir dari BPS memang belum menunjukkan tingkat penurunan unemployment rate, karena unemployment rate kita nggak bisa pakai untuk menjadi indikator apakah pasar tenaga kerja kita baik atau tidak. Tapi kita bisa lihat dari pemberitaan bahwa dalam 2 bulan pertama 2025 ada sebesar 18.000 orang lebih yang terkena PHK. Apindo bahkan menyatakan hingga April sampai 40.000 orang. Nah, dengan kondisi perekonomian yang seperti tadi, tidak mengherankan bahwa keyakinan konsumen dan pelaku usaha juga terus merosot. Misalnya di awal pemerintahan Prabowo berkuasa, confidence konsumen itu meningkat dari 121 jadi 127, tapi saat ini tuh kembali mengalami penurunan sampai 121 saja. Begitu juga tingkat PMI yang turun di bawah 50. Dari gambaran data-data yang telah kami sampaikan itu, kita bisa menyatakan bahwa ya perekonomian kita memang belum hujan deras, tapi mendungnya sudah ada. Kalau tidak ada antisipasi perbaikan dari pemerintah, gelap itu menjadi sebuah keniscayaan. Terima kasih.
Terima kasih Mas Denny yang sudah memberikan warning sebenarnya ya, bukan prediksi. Ini bukan prediksi tetapi sebenarnya warning bahwa apa yang dikatakan sebagai Indonesia gelap itu bisa saja akan kejadian kalau tidak ada intervensi yang memang cukup baik. Nah, di sini kita akan beralih ke Mas Riyandi yang akan bicara tentang berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama 6 bulan ini. Apakah kebijakan tersebut memang sudah cocok untuk membuat yang tadinya sudah mendung ini menjadi cerah kembali, atau malah kebijakan-kebijakannya ini yang akan membawa awan-awan gelap baru yang kemudian mungkin akan menjadikan perekonomian kita menjadi lebih gelap lagi. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nama saya Riyandi. Saya akan mencoba memberikan clue-clue gitu. Kira-kira awan mendung yang dibicarakan oleh Mas Denny tadi, apakah sebenarnya didrive oleh arah kebijakan yang diambil selama 6 bulan terakhir? Karena seringkali kita mendengar waktu press release pemerintah bahwa seringkali ketika IISG drop, rupiah terdepresiasi, selalu faktor global yang disalahkan. Nah, jadi kami melihat apakah sebenarnya pilihan-pilihan kebijakannya ini mendrive juga hal-hal yang menyebabkan jatuhnya beberapa indikator pasar saham kita dan juga rupiah, salah satunya yang dibilang oleh Mas Yose dan Mas Denny. Nah, untuk membantu kami menilai peran kebijakannya, kami mencoba mengkodify atau mengkarakterisasi kebijakan 6 bulan pertama ini itu sebenarnya seperti apa atributnya. Yang jelas pertama menurut kami adalah semua proyek-proyek besar atau grande dari pemerintah semuanya diarahkan untuk mendukung narasi pertumbuhan 8% gitu. Contohnya saja MBG. MBG mulai bergeser dari program yang fokusnya kepada nutrisi menjadi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kita tahu beberapa konferensi pers dan narasi-narasi yang digaungkan tentang MBG mulai beralih menjadi mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Begitu juga dengan Danantara. Argumennya adalah untuk mematchkan capital injection ke Danantara dengan harapannya co-investment karena put the skin on the game. Kan? Jadi itu adalah salah satu contoh model investment led growth. Jadi harapannya dengan investasi yang lebih banyak mendorong pertumbuhan 8%, seperti itu. Begitu juga dengan program perumahan, begitu juga dengan koperasi. Jadi program-program yang ada dibentuk untuk menambal kekosongan investasi atau uang yang dibutuhkan untuk mendrive angka sehingga pertumbuhan sampai 8%. Jadi kesana adalah topik utama selama 6 bulan ini. Kemudian kita coba karakterisasikan lebih lanjut lagi. Yang kita lihat adalah kita temukan bahwa selama 6 bulan pertama ini ada kecenderungan bahwa kendali negara semakin kuat di dalam perekonomian. Lewat Danantara, konsolidasi BUMN, lewat revisi Undang-Undang BUMN juga, yang dimana hak monopolinya juga berubah, sekarang nanti akan silakan lebih lanjut. Sementara itu di satu sisi lain kita melihat populisme yang semakin meningkat, baik dari sisi fiskal maupun populisme kesejahteraan. Dan juga pembuatan kebijakan yang beberapa pengamat bilang serampangan, terlalu top down dan kurang teknokratik. Basisnya hari ini dibicarakan, kemudian besok diputuskan, besoknya lagi berubah. Seperti itu. Dan ini frekuensi jauh lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Ya, untuk membantu kami, lagi-lagi untuk mengkarakterisasi, kami mencoba mengumpulkan beberapa definisi dari literatur. Contohnya state-led developmentalism apa sih? State-led developmentalism ini beberapa definisi yang bisa diambil adalah misalkan pemerintah ini memiliki peran yang besar dalam perekonomian. Nggak hanya sebagai pemilik usaha melalui BUMN, tapi juga menginfluence pola produksi dan fungsi pasar. Seperti itu melalui berbagai macam kebijakan. Oke. Nah, populisme ini kalau secara politik biasanya didefinisikan us versus them, right? Rakyat versus elit, establishment versus people. Itu secara politik. Tapi populisme makro sebenarnya adalah fokus yang terlalu heavy kepada pertumbuhan dan redistribusi sosial ekonomi dalam jangka pendek, tetapi mengignore sustainability dari sisi fiskal dan makro jangka panjang. Atau populisme sisi mikro adalah mendapatkan tujuan-tujuan sosial ekonomi tapi mengabaikan dampak-dampak produktivitas dan kestabilan ekonomi di jangka panjang. Kemudian pendekatan teknokratik itu apa? Pendekatan teknokratik itu adalah kebijakan ekonomi itu mendengarkan bukti-bukti yang ada dan para ahli dan juga melibatkan aspek keterlibatan publik yang meaningful. Jadi melalui itu mencoba kami sarikan
dari berbagai macam kebijakan yang ada. Kami ada nanti lampirannya dan akan ada tulisan yang lebih detail, tapi kita akan mengambil contoh-contohnya. Dan sebagai catatan, kebijakan yang state-led juga kadang-kadang bisa juga populis juga dan pendekatannya tidak teknokratis. Kami menyampaikan bukti-bukti yang kira-kira paling besar di sini. Misalkan state-led developmentalism, program Danantara, ya kan, super holding dari BUMN, perannya makin besar. Program 3 juta rumah, program food estate dan hilirisasi. Kalau kita bedah di RPJMN, memang food estate dan hilirisasi membuka peluang peran swasta, tetapi driver utamanya adalah pemerintah dan BUMN. Kebijakan populis apa contohnya? Jelas MBG. Pertanyaannya kan begini, ketika MBG menjadi program nutrisi, kok nilainya kecil 10.000? Kemudian kita bertanya juga kecukupan gizi dan kualitas bahan makanannya kan jadinya terabaikan di sini karena nilainya yang kecil tadi. Dan kalau misalkan itu kebijakan sosial, kenapa alternatifnya bukan cash transfer misalkan, yang langsung ke rumah tangga yang bisa langsung berdampak kepada kantong-kantong pengeluaran rumah tangga. Tetapi kan MBG ini didesain supaya ada kesan legacy yang kuat dari pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu. Jadi ini kami mengklasifikasikannya sebagai kebijakan populis. Upah minimum yang naik 6,5% tanpa basis teknokratis yang baik. Karena juga ada faktor kekosongan hukum karena keputusan MK dan lain sebagainya, tetapi biasanya ada formulasi di sana, tetapi tahun ini upah minimum naik diputuskan secara arbitrary dan tidak melalui proses teknokratis yang baik juga. Relokasi anggaran kita masih ingat sekali narasinya, rakyat versus raja kecil, kan begitu. Dan ini juga digunakan untuk membiayai program-program yang populis seperti MBG dan lain sebagainya. Pendekatan yang tidak teknokratik atau ad hoc itu apa contohnya? Paling segar diingatan kita adalah 12%, PPN 12%. Beberapa menteri beda-beda posisinya, termasuk akhirnya tiba-tiba Bapak Presiden menetapkan tidak jadi naik ke 12%. Kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan naik apa tidaknya bisa jadi tidak didasari oleh keputusan atau basis-basis data yang baik. Revisi Undang-Undang BUMN, ini ada hal yang penting. Pemberian hak monopoli kali ini bisa diatur melalui PP berdasarkan pertimbangan Presiden. Ini kontradiktif dengan Undang-Undang anti monopoli karena di Undang-Undang anti monopolinya harus diatur lewat undang-undang. Ini ketidakkonsistenan ini kan menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan yang teknokratis di dalam pembuatan kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah bertanya-tanya, terus apakah ini membuat langit cerah atau gelap? Apakah sebenarnya kebijakan yang ada selama ini membantu pertumbuhan atau tidak? Tadi sudah dijelaskan Mas Denny bahwa sudah ada bulan puasa, liburan, dan kembalinya panen raya ke pola normal, pertumbuhan ekonomi cuma 4,87%, terendah sejak pandemi. Di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan anggaran yang sudah sangat di-squeeze sekali, efisiensi anggaran dan lain sebagainya, setelah di-squeeze segala macam, mempertahankan pertumbuhan 5% saja, bahkan sudah dibilang mustahil. Karena prediksi-prediksi kebanyakan 4%-an baik dari OECD, IMF, dan World Bank, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang mungkin perlu kita takar lagi ambisi 8% ini, karena 8% kalau hanya sebagai aspirasi, that's fine. Right? Tapi yang jadi masalah adalah 8% ini sudah dituangkan kepada RPJMN, RKP, dan lain-lain, yang mana kita tahu efisiensi anggaran, mereka harus mengejar target-target yang tidak realistis untuk mencapai 8%. Jadi 8% tidak lagi menjadi sebuah aspirasi, tapi menjadi sebuah rencana kerja pemerintah. Ini yang perlu ditakar ulang. Ini juga menyebabkan akhirnya pengelolaan fiskal jadi reckless, karena semuanya diarahkan ke program-program yang harus menggedor pertumbuhan seperti itu. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah resources semakin banyak ditempatkan ke tempat-tempat program-program yang belum terbukti efektivitasnya, ini bisa menjadi beban pertumbuhan jangka menengah panjang. Kemudian kita lihat Q2 2024 dan Q1 2025, confident industri pengolahan belum kembali penuh dalam pertama menyerap pekerjaan, dan juga bisa dilihat confidence dari industri tekstil pakaian itu masih di teritori yang negatif, masih kontraksi. Ini merefleksikan permasalahan yang sudah kita tahu bersama di industri padat karya, dan juga merefleksikan isu di dalam daya beli. Karena industri belum confident dalam menyerap pekerjanya. Kalau bisa kita lihat, sebenarnya isu masalah penyerapan kerja ini sudah terjadi lama. Confidentnya itu tidak masih sangat terkontraksi sudah beberapa waktu sebelumnya, beberapa tahun-tahun sebelumnya. Dan ini belum kita lihat kembali pulih. Nah, ini mendorong, kemudian kita akan membahas hal ini penting, yang merah ini adalah IHSG, yang biru atas adalah Singapura, biru gelap Vietnam, hijau Malaysia, yang merah pekat adalah kita,
biru ungu adalah Filipina dan yang merah muda adalah Thailand. Berkali-kali kita dibilang bahwa faktor yang menyebabkan IHSG jatuh, rupiah jatuh adalah faktor global. Waktu kita plotkan dataset yang lebih panjang, kita buka datanya 6 bulan dari 21 Oktober sampai 21 April, kejatuhan IHSG itu bukan semata-mata faktor global, tetapi bahkan paling sering disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan kita yang membuat market khawatir. Contoh, saat kita mengumumkan efisiensi anggaran di tanggal impresnya 22 Januari 2025. Pertama efisiensi, nggak lama kemudian jatuh IHSG, sementara bursa saham negara lain lumayan anteng. Kecuali Thailand atau Filipina, karena Thailand menghadapi resiko dia menjadi pusat rute pengalihan perdagangan dari Cina ke Amerika. Jadi orang-orang memprice in resiko dari Thailand itu nanti ke depan waktu perang dagang. Nah, waktu diumumkan Danantara itu selam pertama tadi waktu efisiensi. Selam kedua adalah waktu diumumkan Danantara anjlok, walaupun kemudian naik lagi, bounce back beberapa waktu kemudian, dan ketika APBN kita diluncurkan 13 Maret atau 14 Maret gitu, anjlok lagi. Permasalahannya kan waktu itu penerimaan kita anjloknya luar biasa gara-gara Cortex yang sangat rushing kan. Itu jatuh lagi. Kita lihat di 3 periode itu, yang lainnya itu lumayan stable. Singapura, Vietnam bahkan naik karena prospek bisa mengalihkan perdagangan dari Cina kan. Satu-satunya yang sinkronis dengan bursa saham yang lain adalah ketika Trump mengumumkan reciprocal tarif, semuanya jatuh serentak. Walaupun kemudian ketika di pos naik lagi. Ini menunjukkan bahwa episode penurunan di pasar keuangan ini jauh lebih dominan didorong oleh resiko yang ditimbulkan dari kebijakan ekonomi dalam negeri kita ketimbang faktor global. Faktor dalam negeri ini memperparah investor yang memang sudah cenderung wait and see. Jadi bayangkan saat sudah wait and see diperparah lagi confidence-nya turun karena pilihan-pilihan kebijakan pemerintahan sekarang ini yang menyebabkan kita tidak confidence terhadap pengelolaan fiskal dan makro. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mendorong resiliensi? Pertama seperti Mas Yosi tadi, mesin investasi udah nggak lagi bisa diandalkan, investor wait and see. Ditambah lagi faktor dalam negeri kita. Jadi menurut persamaan populer dari perhitungan PDB, sisi permintaan khususnya, Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M, I-nya turun, prospek I turun. Nggak bisa lagi diandalkan ke depan ini saat risiko stagflasi atau resesi global. Pasar ekspor juga tidak bisa menjanjikan karena perang dagang dan potensi resesi global. Berkali-kali disebutkan strategi diversifikasi. Betul Mas Yosi bilang tadi semua orang juga lagi mencari diversifikasi. Tapi kita lupa di tengah perlambatan permintaan dunia kurang efektif diversifikasi karena permintaan global turun hampir dari semua negara. Jadi diversifikasi makin susah dilakukan. Saat normal saja ekspor kita tidak makin terdiversified. Ekspor kita itu makin terkonsentrasi di beberapa negara-negara utama. Apalagi waktu resesi akan semakin sulit kita melakukan diversifikasi. Jadi mesin investasi nggak jalan, mesin ekspor nggak jalan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah membuat bantalan konsumsi menjadi lebih empuk. Jadi paling tidak ketika pertumbuhan ekonomi melambat, jatuhnya tidak kencang-kencang banget gitu. Jadi C-nya perlu diatasin, yaitu membeli stimulus dan perlindungan sosial bagi pekerja karena tadi confident di industri belum balik sepenuhnya terkait penyerapan tenaga kerja. Misalnya lewat apa? JKP dibuat lebih generous lagi, durasinya mungkin ditambah, nggak hanya 6 bulan, mungkin bisa sampai setahun karena prolong period of adversity, dan kemudian gross replacement rate atau manfaat uang tunainya juga bisa meningkat, mungkin bisa jadi. Tetapi kita tahu juga APBN kita udah stretch sekali. Nah, satu-satunya cara adalah pemerintahan Prabowo Gibran perlu merealign lagi prioritinya, perlu di scale back program-program ambisius yang mahal seperti MBG dan Danantara. Urgensinya berbeda sekarang dengan awal tahun. Odds dari resesi di Amerika Serikat meningkat karena kontraksi perekonomian US. Jadi resiko resesi semakin jelas. Di saat perubahan cuaca ekonomi berubah, seharusnya pemerintah juga merubah lagi prioritas-prioritas kebijakannya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus kemudian efisiensi perlu dijaga. Kenapa? Ketika resesi terjadi, hanya perusahaan-perusahaan dan pekerja yang paling efisien yang paling bisa selamat dalam krisis. Jadi hal-hal yang memberatkan perusahaan atau pekerja perlu dideregulasi, termasuk mereformasi regulasi kuota impor, TKDN dan lain-lain, supaya perusahaan-perusahaan bisa lebih lincah dalam menavigasi potensi resesi global ke depan. Yang paling penting, jangan sampai situasi ini diperparah oleh
confidence investor yang makin rendah karena pengelolaan makro dan fiskal kita yang reckless demi mengejar ilusi pertumbuhan 8% yang bahkan 5% saja sudah alhamdulillah tahun ini, yang mana akan menjadi makin mustahil. Terima kasih, sekian dari kami. Terima kasih Riyandi atas paparannya serta juga mungkin resep dari perbaikan kebijakan yang bisa dilakukan ke depannya oleh pemerintah Indonesia. Dengan ini saya mau membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya mengenai paparan kita atau juga mungkin mengenai kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia belakangan hari ini. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya dari online juga dipersilahkan, bisa dibacakan nanti. Ada tolong yang bisa melihat di sana. Apakah ada pertanyaan dari online? Mau tanya? Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Saya Ismi dari media Jepang Nikkei. Mau bertanya, sebenarnya tadi sudah banyak ya yang ditunjukkan gimana sebenarnya jadi kekhawatiran sebenarnya di awalnya, tapi agak terrealisasi gitu di pemerintahan Prabowo selama 6 bulan ini. Nah, yang saya mau tanyakan, ada nggak sih sentimen kira-kira mungkin dari investor mengenai tadi banyak di pemerintahan sendiri selain banyaknya tidak efektif komunikasi yang tidak efektif, tapi juga banyak tadi yang sudah disebut juga mengenai last minute changing untuk policy-nya ya. Yang saya ingat yang agak mengagetkan khususnya di kalangan bisnis itu kan pembatalan untuk PPN ya. Itu bisa 5 jam pembatalannya. Sebenarnya presiden apa sih yang sebenarnya bisa di reverse kalau pemerintah masih ada niat untuk memperbaiki itu ke depannya untuk di pemerintahan. Terima kasih. Oke, langsung aja Riyandi dulu. Oh, udah silakan. Ya, yang Riyandi. Jadi saya pikir ini bukan hanya masalah komunikasi ya, tetapi memang kebijakannya sendiri juga bermasalah gitu loh. Ya, dan program-programnya ini terlalu beresiko. Memang program-program yang sifatnya terobosan-terobosan ini mungkin saja membawa manfaat kalau bisa berjalan dengan baik. Tetapi kita lupa bahwa risiko dari program-program baru itu juga jauh lebih besar. Karena program-program baru tersebut akan membutuhkan sumber daya, serta kemampuan dan tata kelola yang jauh lebih diperlukan lagi, jauh lebih baik, jauh lebih mumpuni untuk bisa berhasil. Beda dengan program-program yang memang sudah berjalan, yang kemudian kita sudah tahu bagaimana menjalankannya secara lebih baik. Masalahnya ketika program yang baru ini menjadi besar, sangat besar sekali, resikonya itu sendiri pun jadi besar sekali. Ketika ini gagal dijalankan atau tidak bisa deliver outcome-nya, biayanya terhadap perekonomian akan menjadi jauh lebih tinggi. Tapi mungkin Riyandi mau menambahkan. Oke, terima kasih Mas. Kalau mencari presiden konsistensi kebijakan mungkin agak susah di negeri kita tercinta ini ya. Cuma saya bisa bilang adalah begini, kita harus tahu dulu root cause dari kenapa Prabowo ini begitu inkonsistennya dalam waktu belakangan ini. Tebakan saya, educated guess saya adalah karena kecenderungan Pak Prabowo ini untuk meraih simpati publik dan populisme yang tinggi tadi. Arah populisme dan kemudian narasi bahwa politik itu harus stabil, bahwa semuanya harus secara guyup dibangun bersama-sama, nggak ada kompetisi dan nggak ada kalaupun harus ngasih masukan harus yang sopan santun. Ini narasi-narasi seperti ini kemudian menurut saya dalam latar belakanginya. Contohnya saja saya bisa ambil contoh waktu di awal Pak Jokowi menjabat 2014, kebutuhan pembangunan infrastruktur sudah tidak bisa diabaikan. Memang waktu itu meningkat. Satu-satunya cara adalah mereformasi subsidi energi dan waktu itu dilakukan. Dampaknya inflasi naik, popularity
rendah waktu itu kan. Tapi di zamannya Pak Prabowo, dia nggak mau untuk mereformasi harga energi. Padahal kalau nyari 300 triliun ada dari situ. Tapi kan nggak dilakukan. Menurut saya root cause-nya adalah Pak Prabowo mencari stabilitas politik. Jadi jalan tengahnya adalah efisiensi anggaran tadi yang kemudian memainkan narasi us versus them, di mana rakyat versus raja kecil tadi. Tapi saya rasa adalah akarnya ketidakkonsistenan ini adalah perasaan ingin menjadi penyelamat publik, tetapi dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan lain yang lebih penting di jangka panjang, seperti stabilitas fiskal, makro, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mau tambahin? Ya, kalau saya tuh ngelihatnya seperti ini. Pemerintahan baru itu seperti orang tua, mohon maaf ini bukan untuk merendahkan orang tua, tapi orang tua yang punya nafsu besar tapi tenaganya udah nggak ada. Jadi dia punya ambisi yang luar biasa, tapi kemampuan itu tidak memadai. Dia sudah tidak tahu lagi dirinya, kemampuan tenaganya. Nah, permasalahannya adalah program-program yang dilakukan punya ambisi besar, punya keinginan besar, tapi tidak dirancang dengan baik, tidak dipersiapkan dengan baik. Sehingga dia ketika dia tidak berjalan dan dapat desakan dari publik karena dia orangnya populis, akhirnya berubah. Kalau kita punya kemampuan yang baik, tadi yang seperti Rian dijelaskan, ada kemampuan teknokratis yang baik, program-program itu telah dirancang, dibuat, dipersiapkan dengan teknokratis yang baik, itu bisa dijalankan. Nah ini kan program yang masih half baked udah mau dikasih gitu, belum dirancang. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan di. Kenapa? Oke. Dari online ada yang mungkin bukan bertanya ya, tetapi memberikan komentar bahwa narasi yang dibangun pemerintah bahwa everything is still okay akan berbahaya banget. Ini akan menjadi berbahaya karena kekurangnya kemampuan untuk mengambil kebijakan yang tepat, yang bahkan kebijakan itu semakin tidak tepat. Apakah ada tanggapan di sini? Ya, saya sangat mengamini pernyataan tersebut. Yang paling penting adalah kami mengerti ya bahwa pemerintah harus seperti ada kewajiban menenangkan pasar, menenangkan publik. Tetapi on the other side of the coin adalah sense of urgency-nya yang nggak ada untuk memperbaikinya, gitu. Seakan-akan bahwa kebijakannya baik-baik saja semuanya. Kami mengerti bahwa market harus direlax, tetapi on the other hand, memang kebijakannya harus berubah, pendekatannya ataupun bahkan nature kebijakannya. Itunya yang nggak kejadian. Jadi menenangkan publik iya, tapi nature kebijakannya nggak berubah. Bahkan kita lihat tadi ketidakpastiannya itu semakin meningkat ketika pemerintah mengumumkan berbagai macam kebijakan, di mana pasar saham lain itu antang-antang aja. Cuma kita sendirian yang turun. Gitu. Ini berkali-kali kita sering dengar waktu kisruh efisiensi dan segala macam, dan ketika kita plot semakin jelas memang bahwa faktor global sering sekali di overplayed, tetapi faktor domestik sangat di downplayed. Kalau menenangkan kita ngerti, tetapi urgensinya harus ada dan pendekatannya harus dirubah. Kali ini kami melihat kurang fair pemerintah, satu sisi menenangkan tapi pendekatannya tidak dirubah dan nature-nya tetap saja seperti itu. Begitu. Terima kasih. Oke. Kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa sudahi acara media briefing ini. Ada pesan terakhir, Denny? Cuman nanggepin tambahan sedikit dari Riyandi, bahwa benar bahwa pemerintah perlu menenangkan, artinya tapi juga harus ada bukti nyata gitu loh, bahwa kebijakannya itu arah kebijakannya mau kemana gitu. Jadi jangan malah menenangkan tapi seperti melawan pasar, quote and quote, misalnya mengatakan tidak butuh pasar modal, tidak butuh IHSG, tidak butuh asing. Hal-hal yang seperti itu dan disertai dengan tindakan yang tidak malah bertentangan, itu kan malah memperburuk, kontraproduktif gitu. Kita tahu nih udah mendung nih, yang perlu kita lakukan kan jangan sampai ada badainya, ada hujan deras kita udah siap gitu. Nah kalau kita tidak mempersiapkan seperti itu ya tidak
mustahil bahwa krisis ekonomi itu akan terjadi. Oke, ada tambahan lagi, Riyandi? Atau kalau enggak, saya karena juga enggak ada pertanyaan lagi dari floor, saya akan menutup media briefing kita pagi hari ini. Tentunya kita semua tetap memang masih harus optimis ya, tetapi optimisme tersebut harus dibarengi juga dengan tindakan-tindakan yang ataupun kebijakan-kebijakan yang memang akan mempersiapkan Indonesia, perekonomian Indonesia ini menjadi perekonomian yang lebih tangguh ke depannya. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa di acara CSIS lainnya.